silakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, masih ingatkah kita dengan kasus Robert Williams, seorang laki-laki berkulit hitam yang ditangkap oleh polisi di depan anak dan istrinya gara-gara AI pengenalan wajah salah mengidentifikasi dia sebagai seorang penjahat. Dia tidak bersalah, tapi hidupnya berubah gara-gara algoritma AI yang bias. Dan baru-baru ini juga sebuah media besar, Chicago Times, dia mengeluarkan rekomendasi buku untuk musim panas menggunakan AI. Tapi setelah ditelusur, ternyata beberapa buku di antaranya fiktif. Penulisnya keliru, bahkan review dibuat-buat. Ini bisa terjadi di perpustakaan. Lalu bagaimana penerapan teknologi AI di perpustakaan itu tidak melanggar atau melakukan kesalahan yang sama dan bahkan melanggar etika? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Yayofia Mabruri, pustakawan di Perpustakaan Nasional RI, dan ini merupakan tahun saya yang keempat menjadi pustakawan ahli pertama. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang tulisan saya berjudul Analisis Trigram dan Topik Modeling terhadap Dokumen Kebijakan Etika AI Global, implikasi prinsip FAST untuk tata kelola perpustakaan digital. Selanjutnya, berikut adalah pokok bahasan yang akan kami sampaikan kurang lebih dalam waktu 15 menit. Next. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih diskusi etika itu menjadi sangat penting? Bahkan kemarin juga sempat disinggung ya beberapa narasumber seperti Prof. Amin juga menyampaikan, ketika kita ingin menggunakan AI di perpustakaan, konsep etik harus segera dibahas. Memang betul, penggunaan etika, penggunaan teknologi AI itu sudah sangat masif dari perpustakaannya. Adanya chatbot, rekomendasi cerdas, bahkan ada otomatisasi katalogisasi. Nah, ada satu dokumentasi dari Ismiatun dan Sukartini yang menyatakan bahwasanya sudah 23% perpustakaan itu mengadopsi AI. Bahkan ke depan akan lebih banyak lagi. Namun sayangnya, semangat ini tidak dibarengi dengan adanya kebijakan etika yang memadai. Nah, hasil observasi mandiri saya sebagai seorang peneliti, saya menemukan satu portal website global yang namanya OECD.ai, itu mengumpulkan lebih dari 1.000 dokumen kebijakan AI yang berasal dari 70 lebih negara. Saya menemukan di situ dengan kata kunci etik, ada 24 dokumen. Sayangnya tidak ada satupun dari Indonesia. Nah, rendahnya partisipasi Indonesia ini menjadi salah satu kendala juga nih untuk kita pustakawan yang bekerja di sektor perpustakaan untuk mengacu prinsip etik ketika menerapkan AI. Nah, kemudian juga kenapa sih ini harus segera dilaksanakan gitu? Karena ada regulasi dan juga etika yang harus ditaati gitu ya. Nah, satu publikasi juga yang menjadi fondasi saya adalah ada yang berjudul AI Policy Across the Globe. Ini publikasi dari PLO tahun 2023 yang mengatakan memang sudah banyak nih negara-negara maju seperti Amerika, Tiongkok, mereka sudah melakukan prinsip etika di dalam kebijakan mereka. Namun masih ada gap antara narasi di kebijakan dan juga implementasi di lapangan, khususnya di lembaga informasi. Sehingga ketika saat ini kita berkumpul bersama membahas tentang AI dan ingin menerapkannya, kita harus ada satu regulasi, satu kerangka yang bisa kita acu bersama-sama, yang sifatnya praktikal, implementatif, dan bahkan kita bisa gunakan ketika kita nanti akan menggunakan AI. Nah, gap inilah next yang menjadi dasar penelitian saya untuk melakukan sebuah metode yaitu analisis trigram dan modeling untuk mengidentifikasi ya konstruksi wacana etika di dalam dokumen kebijakan etika global. Dan di sini kita ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana prinsip etika, di mana saya membatasi di dalam prinsip FAST, yaitu fairness, accountability, sustainability, dan juga transparency. Lalu nanti juga kita akan melihat bagaimana pola bahasa yang dihasilkan dan juga topik dominan dari metode analisis trigram dan juga topik modeling tersebut. Dan bagaimana hasilnya bisa kita rumuskan untuk melihat implikasi etis ketika Bapak Ibu nanti menerapkan AI di perpustakaan masing-masing. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya saat nanti para pengembang AI
pembuat kebijakan dan pustakawan ini buat pedoman AI saat nanti dilakukan di perpustakaan masing-masing. Next, selanjutnya kita lihat secara sekilas untuk tinjau literatur yang saya gunakan, Bapak Ibu. Jadi mungkin kadang kita juga merasa AI, etika itu sesuatu yang sangat abstrak gitu ya. Jadi memang secara definisi, setelah saya membaca dari beberapa artikel dan juga dokumentasi pemerintahan, ya, etika AI itu adalah seperangkat nilai, prinsip, kerangka normatif yang membantu perilaku moral di setiap siklus hidup AI. Jadi ini berbicara tentang prinsip yang harus dijaga agar AI itu adil dan tidak merugikan banyak kalangan. Nah, kemudian secara mendalam saya mengacu literatur ke satu dokumen yaitu dari di Alan Turing Institute. Ada yang tahu Alan Turing? Ini adalah tokoh yang sangat penting di dalam AI. Dia mengeluarkan dokumentasi Understanding Artificial Intelligence, Ethics and Safety. Di sini ada Ethical Platform for the Responsible Delivery of an AI Projects. Di sini ada 3 ranah yang perlu diperhatikan saat berbicara etika. Adanya some values, fast track principles, dan juga PDG framework. Nah, Bapak Ibu, misalnya AI itu adalah kendaraan, maka some values ini adalah niat baik si pengemudi. Dia harus tahu tujuannya mau kemana, siapa penumpangnya. Kemudian kalau fast track ini bicara lebih konkret lagi. Ibaratnya dia adalah rambu-rambu jalan, markah-markah di jalan yang menjadi regulasi ketika teman-teman itu berkendara di jalan. Kemudian ada prinsip PBG framework. Ini adalah seperti polisi ya yang menjaga pelaksanaan some values, dan juga fast track ini dilaksanakan secara adil, secara keseluruhan saat itu dilaksanakan. Nah, next, dan ini untuk fast track ini, jadi singkatan dari fairness atau keadilan, kemudian juga accountability, akuntabilitas, sustainability atau keberlanjutan, dan terakhir transparansi atau transparansi. Ini akan kita bedah bersama-sama dari hasil trigram beberapa teknologi. Siap Bapak Ibu? Siap ya. Ini meskipun di sini ada 100 orang, mudah-mudahan masih semangat ya. Oke, next. Nah, untuk metodologinya, jadi Bapak Ibu pendekatannya ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis konten. Dan mungkin yang menarik di sini adalah saya hanya butuh waktu 1 bulan untuk melakukan penelitian ini, dan ini semua dilaksanakan secara daring lewat platform OIC Video AI. Jadi ini kurang lebih seperti tampilan websitenya. Saat saya mengumpulkan data, saya mengulik ke semua folder negara. Ada 72 folder negara. Dan di situ saya menghitung ternyata ada sekitar 1.145 dokumen kebijakan AI across the globe. Menariknya, hanya ada 1 dari Indonesia. Hanya 1 dari Indonesia. Nah, kemudian saya membatasi dengan pencarian kata kunci etik. Itu ditemukan ada 24 dokumen, gitu ya. Namun dari 24 ini, sayangnya ada beberapa yang tidak bisa diakses. Hanya terdapat 19 yang dapat diakses oleh publik, gitu. Lalu kami juga terus membatasi hanya kepada dokumen yang berbahasa Inggris dan juga secara eksplisit membahas tentang etika. Dan ditemukanlah ada 9 dokumen. 7 diantaranya PDF dapat di-download, 2 diantaranya adalah website dan dapat diakses secara publik. Permisi Pak Yaya, mengingatkan waktu tinggal 5 menit. Next, kita langsung saja mungkin ke hasil Bapak Ibu. Yang ini adalah data bibliografinya ya, jadi ada 9 dokumen yang saya ambil untuk saya analisis ya. Ada dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Ini bisa diakses secara publik. Next. Nah, pertama, berbicara tentang fairness, itu ya, kita tidak bisa melihat AI itu adil hanya di akhir, tapi harus ada hadir di setiap siklus AI itu sendiri. Hasil trigram, ini ada frasa yang sering muncul. Yang pertama adalah design, development, and deployment. Ini artinya, memang keadilan itu tidak boleh ditaruh di akhir aja gitu ya, tapi sejak itu desain, dikembangkan, sampai juga diterapkan. Ada juga substantive procedural dimension. Nah, keadilan itu ternyata ada 2, keadilan proses dan keadilan secara hasil. Analisis trigram, dia lebih mengulik kepada isu diskriminasi. Ternyata, diskriminasi itu bisa hadir di berbagai titik, mulai dari data yang tidak lengkap, mulai dari algoritma yang sempit, bahkan beberapa hal yang menyangkut dengan kemanusiaan. Jadi, di dalam prinsip fairness ini semua terkait dengan isu bias dan juga keadilan mulai dari awal sampai dengan akhir. Ya, kemudian next,
Untuk prinsip akuntabilitas, nah ini berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana tanggung jawab ini dijalankan, gitu ya. Mungkin contoh kasus nyata Bapak Ibu, misalnya ada AI katalogisasi, dia salah mengelompokkan buku-buku dewasa menjadi buku anak. Itu bisa terjadi. Siapa yang bertanggung jawab? Di sini kita lihat dari hasil trigram, ini ada informed significant decision. Artinya AI itu sering dipakai dalam keputusan besar, gitu ya. Dan juga incorrect automatic decision. Tanggung jawab itu harus ada di setiap kesalahan sistem yang ada. Nah, kemudian juga diperkuat dari analisis topik modeling, bahwasanya manusia itu harus tetap yang memegang peran penting dalam AI. AI itu tidak boleh sendiri, harus ada manusia, harus ada regulasi, harus ada mekanisme perbaikan jika AI nanti akan diaudit atau ditinjau ulang. Sebetulnya saya punya banyak contoh kasus nyata ya, tapi mungkin karena waktu terbatas, kita next ke prinsip yang ketiga, yaitu sustainability. Nah ini juga sangat penting, karena berbicara apakah AI yang kita kembangkan itu akan memberikan dampak panjang terhadap manusia, masyarakat sambil menjaga lingkungan. Gitu ya. Di sini trigram yang pertama itu ada life education work. Artinya AI itu sudah hadir di berbagai lini, tidak hanya di pekerjaan, pendidikan dan juga hiburan. Sehingga frasa benefit human being ini betul-betul harus kita jaga. AI harus memberikan manfaat yang lebih pada manusia dan juga lingkungannya. Kemudian juga untuk trigramnya ini, mungkin poin yang paling bold adalah AI harus sejalan dengan SDGs. 17 Sustainable Development Goals harus kita perhatikan saat nanti kita akan menerapkan AI, gitu ya. Tidak hanya fokus pada SDGs 4, tapi juga beberapa tinjauan yang lain. Dan yang terakhir, adalah prinsip transparansi. Bayangkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya chatbot, gitu ya, kemudian ada mahasiswa yang bertanya, di manakah buku yang berjudul X, gitu. AI yang transparansi itu, dia akan mengatakan, saat ini Anda berbicara dengan AI. Nah, Anda bisa mengacu kepada katalog tahun sekian. Jadi, harus ada disclaimer kalau dia itu adalah AI dengan segala keterbatasannya, sehingga nanti si pengguna itu ketika akan melakukan sebuah keputusan, dia akan berpikir lebih bijak lagi. Jadi, intinya pada prinsip transparansi ini adalah AI harus bisa dijelaskan, dipahami, diawasi, agar bisa dipercaya oleh publik. Next, lalu apa nih implikasi untuk perpustakaan, untuk Bapak Ibu semua? Ya. Dari prinsip fairness, lakukan audit bias berkala dan libatkan kelompok rentan untuk validasi sistem. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, untuk akuntabilitas bentuk tim etika internal dan juga sediakan dokumentasi untuk semua keputusan dari AI. Kemudian yang ketiga, sustainability, gunakan sistem yang efisien energi dan pertimbangkan dampak sosial. Dan terakhir, untuk transparansi, sediakan penjelasan non teknis dan juga latih pustakawan untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Masuk kepada kesimpulan, Bapak Ibu. Jadi, fairness ini berbicara tentang isu bias. Kemudian, akuntabilitas itu pertanggungjawaban manusia. Sustainability berbicara tentang dampak sosial dan juga lingkungan. Transparansi adalah keterjelasan proses keberlanjutan. Ini adalah aspek yang paling krusial. What to do? What next we have to do adalah pertama, kebijakan internal harus cepat dilakukan, harus sudah diproses, gitu ya. Kemudian juga audit berkala sistem yang ada dan libatkan pustakawan, karena itu adalah motor utama. Dan terakhir adalah edukasi pengguna tentang keterbatasan AI dan juga cara kerja AI itu sendiri. Kemudian tujuan akhir kita adalah tetap menjaga kepercayaan dari publik, karena kita punya user, kita punya informasi, kita punya pengetahuan yang harus diberikan secara adil. Untuk next research, baik Pak Yaya, waktu sudah selesai, mohon maaf. Terakhir, next, kita mungkin menutup dengan satu quote next ya. The future of AI in libraries will not be defined by its intelligence, but by the ethical values we embed with it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.